peringatan Hari Kesehatan Nasional dan Korpri di Kota Madiun. Kunjungan Google for Education di Kota Pendekar. Bisnis baru makin bermunculan hingga hadirnya mobil VW bermural di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Saida Romah, inilah Madiun This Week selengkapnya. Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kota Madiun berlangsung meriah dan penuh makna, yakni dengan melaksanakan jalan sehat hingga penyerahan bantuan bagi 270 posyandu balita di Kota Madiun. Sementara itu, peringatan Hari Korpri ke-52 berlangsung khidmat dengan menggelar apel di Taman Makam Pahlawan hingga memberikan apresiasi atas kinerja ASN di lingkup Pemkot Madiun. Kesehatan mahal harganya, namun tak bisa dibeli. Karenanya, selagi masih diberi kesehatan, maka harus dapat bermanfaat bagi orang lain. Pesan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Madiun Dr. Maiti dalam puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 yang berlangsung di Pahlawan Business Center PBC Sabtu 25 November. Untuk itu, dalam puncak peringatan HKN, dilaksanakan jalan sehat dengan rute Jalan Pahlawan, Panglima Sudirman, Dr. Sutomo, Kompol Sunaryo, dan kembali lagi ke PBC. Dalam kegiatan itu juga dilakukan screening atau pengecekan kesehatan seperti tekanan darah, gula dalam darah, dan kolesterol. Wali Kota juga memberikan bingkisan secara simbolis kepada anak-anak yang salah satu isinya adalah buah. Melalui kegiatan itu, Wali Kota mengkampanyekan gerakan gemar makan buah untuk semakin meningkatkan kesehatan. Dalam kegiatan itu pula, Wali Kota menyerahkan bantuan bagi 270 posyandu balita di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Hari Korpri yang jatuh tiap 29 November diperingati dengan berbagai cara di Kota Madiun. Salah satunya dengan apel yang digelar di Taman Makam Pahlawan atau TMP, Selasa 28 November 2023. Meski sederhana, namun peringatan tetap syarat makna dan diikuti seluruh pegawai. Apel dipimpin oleh Asisten Administrasi dan Pembangunan Umum Kota Madiun, Ahsan Srihasto. Para peserta upacara dengan penuh hikmat mengikuti giat apel yang dimulai sedari pagi dengan prosesi peletakan bunga di monumen sekaligus tabur bunga di makam para pahlawan. Peringatan Hari Korpri diawali dengan apel di TMP dengan tujuan mengenang semangat para pahlawan untuk meraih kemerdekaan bangsa. Di masa kini diharapkan semangat itu dicontoh dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ahsan mengatakan bahwa seorang ASN tugasnya adalah melayani masyarakat, bukan dilayani. Maka dari itu dirinya menghimbau kepada para pegawai untuk terus belajar dan berinovasi agar pelayanannya semakin prima. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri di Kota Madiun berlangsung khidmat. Puncak peringatan ditandai dengan upacara di halaman depan Balai Kota Rabu 29 November. Upacara dipimpin Wali Kota Madiun Dr. Maiti. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menyampaikan selamat sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh Korpri di pemerintah Kota Madiun. Menurut Wali Kota, Korpri di pemerintah Kota Madiun sudah bekerja dengan baik,
mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta arahan pimpinan dengan optimal. Itu terbukti dari berbagai torehan prestasi dan penghargaan yang diraih Kota Pendekar. Selama 4,5 tahun terakhir, Kota Madiun setidaknya sudah meraih 325 penghargaan dan prestasi. Hal itu tentu tidak terlepas dari peran para pegawai negeri di Kota Madiun. Wali Kota berharap kinerja yang sudah baik untuk selalu ditingkatkan. Prestasi menurut Wali Kota merupakan bukti nyata kinerja luar biasa para abdi negara. Karenanya, prestasi harus menjadi pelecut semangat untuk lebih baik ke depannya. Dalam upacara peringatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada sejumlah OPD berprestasi. Di antaranya dalam lomba ketatalaksanaan terbaik yang dimenangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kategori organisasi perangkat daerah atau OPD. Kemudian ada Kelurahan Madiun Lor, Banjarjo, dan Kuncen untuk kategori kelurahan. Sementara kategori peserta uji kompetensi administrasi ketatalaksanaan dimenangkan Kelurahan Madiun Lor, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Kelurahan Banjarjo. Selain itu, juga ada lomba pelayanan publik terbaik yang dimenangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Manguharjo, RSUD Kota Madiun, Puskesmas Ngegong, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terakhir, ada lomba inovasi pelayanan publik terbaik yang dimenangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, RSUD Kota Madiun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Tawangrejo, dan Kelurahan Banjarjo. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau disingkat Permendikbudristek PPKSP. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi satuan pendidikan dalam melindungi warga satuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan yang merdeka dari kekerasan. Untuk mencegah dan menangani kekerasan dengan lebih efektif, perlu penggambaran yang jelas dan tegas tentang bentuk-bentuk kekerasan sehingga masyarakat luas termasuk pemangku kepentingan di satuan pendidikan seperti peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua bisa mengenali bentuk kekerasan dan mengambil langkah untuk menanganinya dengan optimal. Nah, sebetulnya apa saja bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP ini? Permendikbudristek PPKSP mengatur bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut. 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan psikis. 3. Perundungan. 4. Kekerasan seksual. 5. Diskriminasi dan intoleransi. 6. Kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan 7. Bentuk kekerasan lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, dan nonverbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak pemangku kepentingan dan masyarakat. Perlu ada kolaborasi serta partisipasi aktif semua pihak dalam memastikan implementasi Permendikbudristek ini. Mari gerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua guna mewujudkan cita-cita merdeka belajar. Perwakilan Google for Education datang berkunjung ke Kota Madiun dalam rangka melihat proses pembelajaran langsung di 3 sekolah yang menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Dari ketiga sekolah yang dikunjungi, tampaknya SMPN 13 Kota Madiun bakal jadi yang pertama mendapatkan predikat sekolah rujukan Google tersebut. Proses pembelajaran di Kota Madiun menarik perhatian Google for Education. Setidaknya perwakilan Google for Education dari seluruh tanah air datang ke Kota Pendekar untuk melihat proses pembelajaran secara langsung. Sebanyak 20 perwakilan tersebut meninjau SMPN 3, SMPN 13, dan SMPN 1 Kota Madiun Rabu 29 November. Ketiga sekolah tersebut menjadi jujukan kunjungan karena tengah dalam proses sekolah rujukan Google.
Wali Kota Madiun, Dr. Maidi memang mendorong ketiga sekolah untuk menjadi sekolah rujukan Google. Salah satunya dukungan dengan memberikan fasilitas Chromebook. Kerjasama pun sudah terjalin. Pihak Google memberikan pendampingan dan sejumlah pelatihan. Wali Kota menyebut hasilnya cukup luar biasa. Pendampingan terbukti berdampak pada proses belajar mengajar di ketiga sekolah. Wali Kota menambahkan ada banyak kelebihan berkat pendampingan dari pihak Google for Education. Guru, menurut Wali Kota, diberikan pendampingan secara rutin dan terdapat pelatihan bersertifikat. Hal itu memacu guru untuk terus berinovasi dalam pembelajaran, khususnya terkait digitalisasi dalam pembelajaran. Tak heran, hal ini berdampak pada peserta didik. Inovasi memudahkan anak belajar, dan anak cepat menguasai IT itu. Jadi dia online IT kemana-kemana itu hebat, cepat itu. Nah guru kita dididik dulu, nah guru itu belum lulus itu tidak bisa dia ngajar. Tapi sistem Google ini terintegrasi sama program laptop kemarin ya Pak? Iya, jadi sudah integrasi ke sana. Dan makanya dia sangat bekal sekali, setiap 3 bulan 4 bulan kita evaluasi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kerjasama pemerintah Kota Madiun dengan Google for Education mulai berdampak baik pada giat pembelajaran di Kota Pendekar. Hal itu setidaknya diungkapkan perwakilan Google for Education yang berkunjung ke 3 sekolah di Kota Madiun, Rabu 29 November 2023. Pembelajaran di Kota Madiun dinilai sudah cukup luar biasa. Setidaknya ada 20 perwakilan Google for Education dari seluruh wilayah tanah air yang datang berkunjung. Mereka mengunjungi SMP Negeri 3, SMP Negeri 13, dan SMP Negeri 1 Kota Madiun. Ketiga sekolah tersebut memang menjadi pilot project sekaligus menjadi kandidat sekolah rujukan Google di Kota Madiun. Kerjasama dengan pihak Google pun terjalin. Kerjasama itu mengemuka setelah pemerintah Kota Madiun memberikan fasilitas laptop dan Chromebook untuk proses belajar peserta didik beberapa waktu yang lalu. Setelahnya pendampingan dan pelatihan pun dilakukan. Perhatian pemerintah Kota Madiun dalam dunia pendidikan memang tidak berhenti dengan memberikan fasilitas laptop dan akses internet, namun juga menggandeng pihak luar, yakni Google for Education. Hal ini diharapkan memberikan kemudahan belajar bagi para siswa serta mendekatkan peserta didik dengan teknologi dan penerapannya. Hal itu dilakukan agar proses belajar mengajar di Kota Madiun bisa berjalan maksimal. Dari sisi Google for Education menyambut baik kerjasama kolaborasi yang telah kita jalankan selama ini dengan Pemkot Madiun, khususnya dalam membantu transformasi digital pendidikan di Kota Madiun. Kami hari ini kunjungan bersama dengan seluruh tim dari seluruh Indonesia untuk berkumpul melihat, menyaksikan bagaimana pemanfaatan perangkat dan juga platform pendidikan, dalam hal ini adalah Chromebook dan juga akun Google Workspace for Education yang digunakan oleh para siswa-siswa secara maksimal untuk semua mata pembelajaran, dan ini sungguh sangat menakjubkan. Dan buat kami dari sisi Google akan terus membantu mendampingi bagaimana proses dalam menjalankan transformasi pembelajaran digital tersebut, membantu membimbing guru, kepala sekolah, dan juga para siswa agar benar-benar dampaknya signifikan dalam memajukan pendidikan sesuai dengan arahan daripada Pak Wali juga. Jadi harapan kami adalah apa yang kita lakukan, yang kita investasikan di Madiun bisa sangat bermanfaat bagi masa depan siswa-siswa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. SMP Negeri 13 Kota Madiun, satu dari 3 sekolah di Kota Pendekar yang dikunjungi perwakilan Google for Education setanah air, Rabu 29 November kemarin. Bersama SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3 Kota Madiun, ketiganya memang didorong untuk menjadi sekolah rujukan Google. Dari ketiganya, SMP Negeri 13 Kota Madiun tampaknya bakal menjadi yang pertama mendapatkan predikat sekolah rujukan Google tersebut. Pasalnya sejumlah persyaratan telah terpenuhi dan hanya menyisakan satu persyaratan lagi. Kepala SMP Negeri 13 Kota Madiun, Ani Suyatmi, menjelaskan saat ini SMP Negeri 13 Kota Madiun statusnya masih kandidat sekolah rujukan Google. Ada beberapa persyaratan agar bisa menjadi sekolah rujukan Google, dan pihaknya tinggal satu persyaratan lagi.
Ani menyebut dua syarat pertama sudah dipenuhi SMP Negeri 13, yakni minimal 15% dari jumlah guru yang sudah harus bersertifikat level 2. Sementara yang bersertifikat level 1 setidaknya sudah 30% dari total jumlah guru. Di SMP Negeri 13 memiliki total 46 guru. 7 diantaranya sudah bersertifikat level 2, sedang 35 guru sudah mengantongi sertifikat level 1. Ani mengatakan, dari ketentuan itu, SMP Negeri 13 sudah memenuhi persyaratan. Satu syarat yang belum bisa penuhi, yaitu untuk trainernya. Kita belum punya trainer. Jadi syarat untuk menjadi sekolah rujukan Google itu harus ada trainer di sekolah itu minimal 1. Nah ini tahap sekarang ini prosesnya baru tahap kandidat sekolah rujukan Google. Insya Allah nanti sebentar lagi kita akan menjadi sekolah rujukan Google. Ani menambahkan ada banyak keuntungan yang didapat dari status sekolah rujukan Google. Selain pendampingan yang lebih banyak dari Google for Education hingga kesempatan pengembangan ilmu khususnya dalam digitalisasi pembelajaran. Selain itu tentu menjadi kebanggaan tersendiri, sebab di tanah air baru ada 5 sekolah berstatus rujukan Google. Semuanya merupakan sekolah swasta. Artinya, SMP Negeri 13 Kota Madiun berpeluang menjadi sekolah negeri pertama di tanah air yang menyandang status sekolah rujukan Google. Harapan saya dengan dijadikannya SMP Negeri 13 ini menjadi kandidat sekolah rujukan Google, kompetensi Bapak Ibu guru semakin meningkat, terutama untuk mengikuti perubahan zaman yang semuanya sudah serba digital. Maka dengan label yang kita punya sekarang ini, harapan saya kompetensi Bapak Ibu guru semakin meningkat. Nah, ketika kompetensi Bapak Ibu guru ini semakin meningkat, harapannya pembelajaran di sekolah kami akan semakin baik, sehingga lulusan dari siswa yang kami hasilkan nanti juga akan menjadi lebih baik. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Madiun tersebut menambahkan, manfaat terkait pembelajaran tentu dari kemanfaatan teknologinya. Selain itu, anak-anak pastinya bangga dengan status tersebut. Harapannya bisa termotivasi untuk lebih semangat dalam belajar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun makin menarik perhatian banyak pihak, tak hanya wisatawan tapi juga para investor. Selain itu, berbagai perusahaan pun turut terlibat untuk membangun dan mempercantik kota. Salah satunya seperti Jarum 76 yang memberikan CSR berupa mobil VW bermural untuk dipajang di area Pahlawan Street Center. Kota Madiun semakin mengkukuhkan dirinya sebagai pusat perekonomian Jawa Timur bagian barat. Pasalnya, semakin banyak investor yang membuka usahanya di kota ini. Yang terbaru, Resto Koko Alim Kopitian di Jalan Pahlawan, tepatnya di salah satu ruko yang ada di Plaza Madiun resmi beroperasi. Peresmian ini dilakukan Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Wali Kota menyebut usaha kuliner di Kota Madiun tidak pernah sepi. Sebab Kota Madiun menjadi jujukan wisatawan dari berbagai macam daerah. Wali Kota berharap ke depan usaha kuliner di Kota Madiun semakin menggeliat sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik dan masyarakat semakin sejahtera. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ini dari Sahabat Madiun, Pahlawan Street Center atau PSC bakal semakin menarik kini. Hal itu setelah Jarum 76 bakal memberikan mobil Volkswagen ke Pemkot Madiun untuk dipajang di PSC. Hal itu diketahui dari hasil audiensi Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama perwakilan Jarum 76 di Balai Kota Madiun Rabu 29 November. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengapresiasi upaya perusahaan-perusahaan dalam rangka ikut serta membangun dan meramaikan kota. Untuk informasi, mobil VW yang diberikan dihiasi mural hasil karya komunitas mural yang ada di Kota Madiun. Rencananya VW tersebut bakal mejang di PSC untuk menambah daya tarik jujukan wisata dalam kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Sejumlah informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyalurkan santunan program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian atau Pro JKK-JKM kepada ahli waris peserta Pro JKK-JKM yang meninggal dunia. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mencairkan asuransi jaminan kematian atau JKM sebesar Rp42 juta untuk diberikan kepada ahli waris. Prosesi penyerahan asuransi pun dilakukan oleh Wali Kota di rumah duka, yakni di Kelurahan Pilangbangu dan Kelurahan Demangan. Untuk diketahui, Pro JKK-JKM merupakan program unggulan Wali Kota Maidi untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan JKM bagi warga Kota Madiun yang bekerja di sektor informal, seperti penggali kubur, kuli bangunan, PKL, penarik gerobak sampah, mudin, dan sebagainya. Melalui JKM yang dicairkan, Wali Kota berharap bisa membantu ahli waris yang ditinggalkan untuk membangun kehidupan kembali, hingga mereka bisa mandiri dan mendapatkan sumber mata pencaharian yang baru. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan Gowes Pagi Wali Kota Madiun Dr. Maidi terus berlanjut. Pada Jumat 1 Desember, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut berangkat dari kediamannya bersama pimpinan OPD untuk berkeliling Kota Madiun dan melihat secara langsung kondisi masyarakat. Hal tersebut memang rutin dilakukan Wali Kota untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Juga memastikan bahwa pembangunan telah menyeluruh di Kota Madiun, bahkan sampai ke gang sempit sekalipun. Setelah berkeliling, Wali Kota bersama rombongan tiba di gedung bersama untuk melaksanakan apel pagi. Bertindak sebagai pimpinan apel, Wali Kota memberikan wejangan kepada seluruh pegawai. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan bahwa masa kepemimpinannya di Kota Madiun akan selesai pada 31 Desember nanti. Untuk itu, mantan Sekda Kota Madiun tersebut berharap kinerja baik yang telah ditunjukkan pegawai selama ini bisa terus dilaksanakan. Wali Kota pun berharap dengan kinerja Pemkot yang baik, ini bisa membawa masyarakat semakin sejahtera. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali didapuk sebagai pembicara dalam seminar Rabu 29 November 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Geraha Cendikia, Universitas PGRI Madiun atau UNIPMA, yakni dalam seminar bertajuk Pengembangan Keterampilan Komunikasi dan Kewirausahaan. Dalam paparannya, Wali Kota mengajak mahasiswa untuk terus belajar dan memperkaya pengalaman. Menurut Wali Kota, tidak ada kata terlambat untuk belajar, sebab kegiatan belajar dilakukan terus-menerus. Namun usia yang masih muda sebaiknya dimanfaatkan untuk terus memperkaya pengetahuan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga berbagi tips menjadi pemimpin andalan, yakni harus memiliki pendidikan, pengalaman, dan finansial yang cukup. Pendidikan tidak hanya dipelajari di sekolah, tetapi juga di sumber-sumber ilmu pengetahuan lainnya, misalnya perpustakaan, juga berdiskusi dan belajar dari orang yang lebih ahli. Kemudian pengalaman dicari dengan mengikuti berbagai kegiatan dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, finansial dibutuhkan untuk menunjang upaya memperoleh pendidikan yang lebih baik dan lebih luas. Wali Kota berharap mahasiswa bisa tumbuh menjadi generasi unggulan yang akan meneruskan perjuangan Indonesia untuk membangun negara yang lebih maju dan sejahtera. Sementara itu, seminar yang diikuti oleh mahasiswa, Kadin Kota Madiun, pelaku UMKM, dan tenaga pendidik di wilayah Madiun Raya tersebut juga diisi oleh Guru Besar UNIPMA, Profesor Parji sebagai moderator. Anggota DPR RI Komisi 5 Suhartono sebagai narasumber, dan founder Harian This Way, Profesor Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan sebagai narasumber utama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri Festival Pesona Akustik di Kampung Pesona, Kelurahan Madiun Lor, sekaligus meresmikan rumah Wingko di sekitar lapak. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengapresiasi langkah cerdas yang dilakukan masyarakat dalam ikut serta mendukung pembangunan Kota Madiun. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga meresmikan rumah Wingko yang ada di Lapak Pesona. Menurutnya, keberadaan Wingko sudah menjadi ciri khas dari kawasan Lapak Pesona. Wali Kota berharap ke depan Wingko bisa berkembang lebih besar seperti layaknya produk Kota Madiun yang terkenal seperti Bluder Cokro. Rumah Wingko itu sebenarnya Wingko itu dago, tapi ini tempatnya
untuk tempat produknya biar tahu. Jadi kalau nanti ada orang ke sini, produknya ada di mana? Oh, di sini. Oh, betul, orsinil di Taman Pesona. Tempatnya ada di sini. Sehingga nanti itu akan bisa untuk wisata anak-anak juga. Iki loh, tempat wingko itu loh caranya membuat. Kalau ini nanti sudah kita budayakan seperti itu, wingko itu akan semakin cepat. Seperti bulder. Itu akan cepat, akan kita buat seperti itu. Dan saya terima kasih, tahan benar itu. Artinya ada pesanan 200 dilayani, pesanan 20 dilayani. Ini eksis. Itu yang saya terima kasih sekali. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Ratusan bibit tanaman produktif yang diberikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi ke sejumlah sekolah beberapa waktu lalu membuahkan hasil. Saat ini bibit itu bisa dipanen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hal itu seperti yang terlihat dalam goes pagi Wali Kota bersama jajaran Kepala OPD, Kamis 30 November 2023. Beberapa sekolah yang dilakukan pengecekan yakni SDN Oro-Oro Ombo, SDN Pilangbango, SDN 4 Manis Rejo, dan SMP Negeri 10 Kota Madiun. Sementara untuk tanaman yang kondisinya sudah tidak bagus untuk diganti dengan tanaman yang baru. Berbagai tanaman yang dipanen antara lain cabai, terong, tomat, hingga sawi. Melalui kegiatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga mengajak para siswa agar gemar berkebun dan bisa memanfaatkan lahan di sekolah sebagai media untuk menanam tanaman yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Sekolah-sekolah kita cek semua, ternyata sekolah-sekolah cabai terong cukup bagus. Anak-anak kita giatkan yang cabainya sudah tua, yang sudah tidak produktif, kita ganti semua. Ya, keliling ada 5 sekolah tadi, cukup lumayan bagus, dan kita pesankan pada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang cabainya kelihatannya sudah tidak produktif maksimum kita ganti. Artinya kapanpun itu pasti kita butuhkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Beli salmon dimakan adik. Tonton terus Madiun This Week. Saida Rohmah bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.